Kita nggak peduli sama Tuhan, nggak peduli sama kehendak Tuhan, nggak peduli sama rencana Tuhan buat hidup kita. Kita nggak peduli untuk kenal Tuhan lebih baik lagi. Kita nggak mau tahu itu semua. Itu kondisi tertidur. Banyak orang hari melayani di gereja, mereka melakukan hal-hal yang baik. Bagus ya, seperti melayani gereja, berkorban di gereja, bersemangat melayani Tuhan di gereja dengan penuh semangat, ya pelayanan sampai bayar harga begitu luar biasa. Akan tetapi mereka melakukan itu bukan karena dengan hati yang murni, tapi hanya mencari pengakuan manusia. Bukan mengejar pengakuan Tuhan. Bersaksi pun hanya buat pengakuan manusia. Dan itu juga kondisi kita tertidur secara rohani tanpa kita sadari. Orang yang tidur pada malam hari. Dan orang yang mabuk, juga mabuk pada malam hari. Jadi apa tertidur ini? Yang kedua adalah orang-orang tertidur ini menggambarkan orang-orang yang kehilangan kepekaan akan hal rohani. Hati nuraninya tumpul dan sudah mati. Jadi Yesus datang, pertama dia akan datang secara diam-diam. Kedua dia akan datang dengan kondisi orang-orang sedang tertidur secara rohani. Hal-hal yang rohani bukan bicara orang yang selalu ngomong Yesus, Yesus. Atau bicara hal-hal yang ngomong-ngomong kutip-kutip ayat Alkitab. Orang yang rohani ukurannya bukan itu. Orang yang tidur secara rohani itu bisa digambarkan seperti orang kena kusta. Orang sakit kusta itu dia nggak pernah tahu dia sakit kusta. Tiba-tiba jarinya udah copot, hidung udah lepas. Tapi dia nggak berasa apa-apa. Itu sakit kusta. Itu artinya apa? Orang-orang yang tertidur adalah orang-orang yang mengalami kelumpuhan secara rohani. Hati nurani tumpul, kehilangan kepekaan untuk melihat dosa di dalam diri sendiri. Nah ini iman yang tertidur. Kalau melayani hanya buat cari pengakuan manusia, bersaksi hanya buat dilihat orang. Sombong dan melihat diri lebih tinggi. Suka pamer, tidak bisa taat pada firman Tuhan secara apa adanya, selalu kompromi. Pandai menghakimi dan melihat kelemahan orang lain, tetapi tidak bisa melihat segudang problem di dalam diri sendiri. Dan ketika kita mengalami kondisi yang seperti ini, itu seperti kita sedang tertidur secara rohani. Karena kalau kita bisa lihat kelemahan dan dosa kita, kita akan langsung terbangun. Tapi kalau kita puas dengan keadaan kita hari ini, itu akan membuat kita secara tidak langsung akan jatuh tertidur, puas diri, merasa diri sudah oke, sudah lebih baik. Padahal tidak menyadari masih ada dosa dan kelemahan yang harus kita berubah.